Kristo. Pada video kali ini kita akan belajar fisika bersama Guru Kristo. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah tentang listrik statis. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita coba lihat pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang muatan listrik, yang kedua gaya elektrostatis, yang ketiga medan listrik, dan yang terakhir itu energi potensial listrik. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Nah, muatan listrik. Nah, pada dasarnya semua benda itu tersusun dari atom-atom. Nah, ini pada contohnya ini pada penggaris. Nah, di dalam atom itu terdapat inti atom dan elektron. Nah, ini. Nah, elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, jadi kalau pada gambar, inti atom itu yang berwarna hijau, kemudian elektron itu yang berwarna merah. Nah, proton bermuatan listrik positif dan neutron tidak bermuatan listrik. Elektron selalu bergerak mengelilingi inti atom, dan gaya yang menyebabkan elektron ini bergerak mengelilingi inti atom adalah gaya listrik. Nah, ini bagian modelnya. Inti di tengah-tengah terdiri dari proton yang bermuatan positif. Ini yang hijau, kemudian neutron tidak bermuatan, ada warnanya agak hijau tua, yang dikelilingi oleh elektron. Nah, jika kita menggosokkan penggaris pada selai kain, misalnya kain atau rambut, lalu kita letakkan pada potongan-potongan kertas dekat penggaris, maka yang terjadi potongan kertas itu akan menempel pada penggaris. Nah, seperti pada gambar. Nah, kenapa bisa? Nah, muatan elektron pada penggaris berkurang akibat digesekan pada kain. Sedangkan potongan kertas kelebihan elektron, maka terjadilah tarik menarik. Nah, penggaris bermuatan positif dan kertas bermuatan negatif. Nah, muatan listrik yang sejenis itu akan tolak menolak, sedangkan muatan listrik yang berlainan jenis itu akan tarik menarik. Nah, misalnya ini ada dua pipa PVC dan pipa kaca, itu sudah digosokkan pada kain. Nah, akan didekatkan pada sebatang pipa PVC. Apa yang terjadi? Kita lihat dulu yang pertama. Nah, pipa paralon PVC itu bermuatan negatif jika digosokkan pada selai kain, sehingga sedangkan pipa kaca, ini pipa kacanya, itu bermuatan positif jika digosokkan pada selai kain. Nah, itulah kenapa ini tarik menarik, sedangkan ini tolak menolak. Nah, jika sebuah benda digosok, maka sebagian benda akan kelebihan muatan negatif dan sebaliknya, benda satu lagi akan kekurangan muatan negatif. Nah, contohnya ini tadi sudah digosok-gosokkan, ya, jadi dia akan menjadi bermuatan negatif karena dia kelebihan muatan negatif. Sedangkan ini menjadi bermuatan positif karena kelebihan muatan positif. Nah, kita lihat batang kaca. Nah, batang kaca itu menjadi kelebihan muatan positif karena muatan negatifnya terlepas ketika dia digosokkan pada kain. Nah, ini sekilas tentang muatan listrik. Selanjutnya kita akan melihat tentang gaya elektrostatis. Nah, besarnya gaya elektrostatis antara dua muatan listrik itu berbanding lurus dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Nah, atau biasa dikenal dengan nama hukum Coulomb. F sama dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, dengan F itu gaya elektrostatisnya,
Q1 dan Q2 itu besar muatan listriknya, sedangkan R itulah jarak antara kedua muatan. Nah, misalnya itu ada dua benda masing-masing bermuatan 1 mikrocoulomb ditempatkan pada jarak 10 cm. Jika salah satu muatan benda nanti dijadikan 4 mikrocoulomb, berapa kali gaya listrik antar kedua benda itu dibandingkan dengan gaya listrik yang sebelumnya? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, seperti sudah dibilang tadi bahwa gaya listrik itu sebanding dengan muatan listrik benda. Nah, jika salah satu benda itu 4 kali lipat, maka gaya listriknya juga menimpa 4 kali lipat. Mengapa dikatakan 4 kali lipat? Karena dari 1 mikrocoulomb ke 4 mikrocoulomb kan itu 4 kali lipat. Nah, otomatis maka gaya pada muatan pertama itu 4 kali, sedangkan muatan pada yang kedua itu 4 kali dari gaya yang ditimbulkan, jadi sama dengan 16 kali lipat dari gaya semula yang tadi. Selanjutnya, nah, untuk menguji jenis muatan listrik itu digunakan elektroskop. Nah, pemberian muatan listrik negatif atau positif pada kepala elektroskop akan menghasilkan pengaruh yang sama. Nah, jadi kita dengan alat ini dapat mengetahui sebuah benda apakah bermuatan listrik atau tidak. Nah, ini elektroskopnya. Pada ini ada benda, akan kita dekatkan pada kepalanya. Nah, muatannya berpindah. Nah, jika muatan berpindah maka akan terlihat apakah dia bermuatan listrik atau tidak. Nah, itu tentang gaya elektrostatis. Selanjutnya itu tentang medan listrik. Nah, medan listrik sendiri itu merupakan ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, tadi karena muatannya itu ada dua, ada negatif dan positif. Nah, yang pertama itu arah medan listrik akibat suatu muatan negatif itu arah radialnya keluar, ke dalam. Maksudnya arah gayanya itu masuk ke dalam. Sedangkan yang positif itu arahnya keluar. Lihat tanda panahnya. Nah, satu tanda panahnya ke dalam, satu tanda panahnya keluar. Bagaimana jika mereka didekatkan? Nah, jika didekatkan maka kedua muatan yang berbeda tadi itu akan tarik menarik. Positif akan menarik negatif. Nah, seperti normalnya kita itu laki-laki dan perempuan akan saling tarik menarik. Nah, jadi dari positif itu akan ke arah negatif. Jadi dari positif masuk ke negatif, arah garis gayanya. Bagaimana jika dia muatannya sejenis? Nah, kalau kedua muatan negatif, dia akan sama saling tolak menolak. Ini modelnya, ya sama-sama masuk ke dalam posisinya. Kemudian jika yang positif akan sama-sama keluar, juga akan sama tolak menolak karena dia sejenis. Ya, contohnya perempuan sama perempuan ya normalnya tolak menolak. Begitu juga laki-laki sama laki-laki ya normalnya tolak menolak. Nah, itu tentang medan listrik. Bagian terakhir itu kita akan lihat tentang energi potensial listrik. Nah, energi potensial dari sistem muatan A dan muatan B menunjukkan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan B dari titik yang sangat jauh ke titik letaknya sekarang. Nah, misalnya ini muatannya ini akan dipindahkan ke sini. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa ketika positif dan positif bertemu itu pasti akan tolak menolak. Nah, seperti diperintah bahwa jika kita menekan muatan positif ke kiri, maka terjadi gaya tolak menolak. Nah,
kita tahan, maka ada energi yang tersimpan. Nah, energi yang tersimpan itulah namanya energi potensial sistem. Misalnya kita klik sekali, dia sudah bergeser satu langkah, itu makanya ada energi sebesar 1 Joule. Terus coba klik dulu. Nah, tolak menolak karena sudah dekat, muatannya sama, tolak menolak. Nah, potensial listrik itu menunjukkan energi potensial yang dihasilkan ketika muatan itu dipindahkan sebesar 1 coulomb. Kalau kita tekan, nah ini pada pegas misalnya, nah ini energi yang tersimpan dalam pegas, sama seperti tadi energi yang sudah ada pada slide sebelumnya. Nah, atau contoh lainnya itu jika ini sudah pernah lihat baterai EBC, ya tertulis 1,5 volt. Nah, atau lainnya itu 1,5 Joule per coulomb. Artinya adalah usaha untuk memindahkan muatan 1 coulomb dari ujung baterai ke ujung bawah baterai, dari ujung atas maksudnya ke ujung bawah, itu memerlukan energi sebesar 1,5 Joule. Nah, jadi kalau kita menyusun 4 buah baterai dijadikan satu, maka kita akan mendapatkan energi sebesar, tinggal kalikan 4 saja, 1,5 tadi itu sama dengan 6 Joule per coulomb atau 6 volt. Nah, beberapa kegunaan dari listrik statis. Nah, yang pertama itu sebagai pengumpul asap. Jadi ada seorang kimiawan Amerika pada tahun 1906 membuat suatu alat sederhana untuk mengumpulkan asap yang keluar dari cerobong asap pabrik, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Nah, jadi ditangkap, jadi asapnya itu jatuh, jadi yang keluar hanya yang bersih. Atau yang kedua itu pada mengecat mobil, jika pernah lihat. Nah, ketika cat disemprot itu butir-butir halus itu akan menjadi bermuatan karena sudah bergesekan dengan udara. Nah, mobil yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butiran cat, sehingga butiran cat akan tertarik ke mobil. Nah, dan menempel. Yang ketiga itu contohnya pada mesin fotokopi. Ya, prinsipnya itu muatan induksi serta gaya coulomb. Nah, serbuk tinta yang bermuatan negatif pada serbuk tintanya akan disemprotkan pada plat. Selanjutnya, tinta dipindahkan ke kertas lain untuk membuat salinannya, lalu dipanaskan agar kuat. Nah, itu kenapa kalau kita pernah kerja di tempat fotokopi, kertas yang baru keluar itu terasa memang agak hangat. Dan yang terakhir itu ada contohnya adalah printer inkjet. Nah, juga bekerja dengan prinsip listrik statis. Nah, awalnya sama seperti nyemprot tadi ya, jadinya modelnya bahwa titik semprot materi akan menempatkan bentuknya. Nah, ini contohnya penggunaan pada listrik statis. Nah, sekarang masuk bagian paling terakhir, yaitu evaluasi. Nah, jadi silakan kerjakan soal-soal evaluasi berikut ini. Ada 10 pertanyaan, jadi silakan dijawab nantinya. Itu ada yang pertama, muatan medan listrik arahnya. Nomor 2, muatan medan listrik negatif arahnya. Nomor 3, dua buah benda yang memiliki muatan 1 mikrocoulomb dan 10 mikrocoulomb yang ditempatkan pada jarak 10 cm. Jika kedua muatan itu diberikan 4 kali lipat dari muatan semula, maka memiliki gaya listrik. Nomor 4, pipa kaca yang digosokkan pada ikan sutra akan menyebabkan. Yang kelima, jika kita mendekatkan muatan yang sejenis akan tolak menolak, namun jika kita dekatkan dan tidak dilepaskan, gaya tolak menolak yang tersimpan dinamakan. Besarnya gaya elektrostatis. Nomor 6,
antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Hal ini dikenal dengan nomor 7. Alat untuk menguji jenis muatan listrik sebuah benda dinamakan. Nomor 8. Tarik-menarik antara potongan kertas dan penggaris yang digosokkan dengan kain penyebabnya adalah. Nomor 9. Satuan untuk potensial listrik dinamakan. Nomor 10. Pipa PVC yang digosokkan pada kain sutra akan menyebabkan. Nah, sekian dulu materi kita tentang listrik statis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.